Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian rangkaian kitab Ilmun Nafs Al-Islami, psikologi Islam, ya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan tasawur, persepsi, cara pandang, ya. Sebelumnya lagi kita sudah membahas at-tadzakur, ya. Tadzakur itu mengolah data yang ada di dalam akal kita, ya. Lalu dikaitkan dengan Islam itu sendiri, dikaitkan dengan syariah, itu sudah kita bahas juga. Yang terakhir kita sudah masuk ke dalam at-takhayyul wal ibda', ya. Daya khayal dan inovasi, ya. Masih ingat apa kaitan khayalan dengan sihir? Masih ingat? Ya, yukhayyalu ilaihi ka'annaha tas'a. Sihir itu menjadikan sesuatu yang tali menjadi annaha tas'a, menjadi apa? Menjadi ular, ya. Jadi yukhayyalu ilaih itu adalah ditipu, ya, dibuat akal bawah sadar kita itu menjadi melenceng daripada yang sebenarnya. Nah, ini konsep takhayyul, daya khayal dan inovasi yang konotasinya adalah negatif, ya. Terkadang kita sebagai manusia ternyata sisi potensi terjerumus atau potensi tergelincirnya terkadang dari daya khayal, ya. Kalau daya khayal itu berkaitan dengan otak bawah sadar. Nah, kalau tidak dilatih dalam kebaikan daya khayal kita akan terbawa kepada hal-hal yang negatif. Seperti tadi itu, ya. Sihir, ya. Tenun. Orang yang kena sihir itu kan terkadang udah makan belum? Kayaknya udah makan, ya. Padahal dia urat saraf ke akalnya itu dimanipulasi oleh jin tertentu, oleh setan tertentu, ya. Karena daya khayalnya atau akalnya tersebut jarang dipergunakan dalam hal-hal yang positif, ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam daya khayal atau inovasi yang sifatnya adalah positif, ya. Jadi itu, ya, daya khayal yang negatif sudah saya bahas berkaitan dengan sihir dan fata morgana, ya, manipulasi jin dan setan, ya.
Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sirhim annaha tas'a. Nah, ini dalil yang tadi saya sampaikan ya, yang konotasinya adalah negatif. Nah, kalau daya khayal yang konotasinya positif itu tidak lepas daripada yang dinamakan at-tadabbur ya. Konsep dalam surat Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi terus wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dialah yang mengimani hal yang gaib. Apa arti makna gaib di sini? Hah? Apa? Bukan yang apa? Yang film di Trans apa tuh? Yang di TV itu apa? Ya, kanuragan dan apa ngelihat jin itu bukan itu, ya. Yang dimaksudnya alladzina yu'minuna bil ghaibi di sini adalah sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh panca indera kita. Nah, kita sudah belajar panca indera ya, masih ingat ya? Dari panca indera itu mengarah kepada idrok. Idrok itu apa? Kesimpulan sementara ya. Dari idrok itu akan mendapatkan lewat tadzakur, lewat diolah data tersebut akan menjadi suatu tasawur ya, persepsi. Dari tasawur tersebut kalau diulang-ulang itu akan menjadi eksperimen atau yang dinamakan khibrah ya. Makanya orang yang punya eksperimen, pengalaman itu lebih jitu daripada orang yang baru belajar ya. Kenapa orang montir mobil? Nah, ini lagi katanya gitu ya. Ini mobil saya masalah ya, cuman diginiin sama dia pakai obeng mungkin apa gitu kan, tek, nyala lagi ya. Tapi bayarnya harus mahal juga ya. Yang mahal itu apa? Ilmunya, pengalamannya ya. Karena pengalaman dan ilmunya dengan dia tahu titik yang ininya gimana ya. Dokter juga seperti itu ya. Jadi daya takhayyul atau daya khayal kita harus kita latih sesuai dengan yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Maksudnya apa? Itulah yang dinamakan negeri akhirat. Kita harus mempunyai, kita nggak bakal bisa mempunyai idrok untuk apa? Negeri akhirat. Ya, apa itu idrok? Sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera sehingga menyimpulkan suatu kesimpulan tertentu. Begitu juga tasawur. Tasawur itu di atas idrok ya, menjadikan persepsi ya. Nah, tasawur itu pasti ditangkapnya lewat seluruh panca indera. Panas. Berarti kan itu apa? Idrok ya. Kesimpulan sementara ya. Ketika ada air yang lain kok dingin? Nah, berarti tidak semua apa? Air panas ya. Itu berarti kan di situ udah mulai memilah-milih idrok lalu kepada tasawur. Dalam kaitannya negeri akhirat mustahil bisa masuk ke dalam ranah tadzakur, juga mustahil bisa masuk ke dalam ranah idrok dan tasawur. Ya, karena itu sifatnya apa? Panca indera. Hal-hal yang gaib bisa nggak diambil atau diinikan dengan panca indera? Bapak bisa merasakan negeri akhirat nggak? Bapak bisa merasakan panasnya panasnya neraka nggak sekarang? Bapak bisa merasakan apa? Buah apel yang ada di surga nggak? Nah, itu kan semuanya panca indera kan? Rasa, bahkan melihat, ya, mendengar. Ngedengar ini nggak, Bapak? Kayaknya saya mendengar burung bersiul di surga nih. Nah, itu jin itu kalau ngomong kayak gitu ya. Nggak bakal bisa, ya. Oleh karena itu, berkaitan dengan al-ghaib yang dimasukkan dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu negeri akhirat, kita harus mempunyai yang ini nih, at-takhayyul. Ya. Tadi takhayyul yang konotasinya negatif sudah ya. Sekarang yang negatif, yang positif ya. Daya khayal kita itu harus kita latih di sini. Semakin kita melatih, basirah atau mata hati kita itu akan tajam setajam-tajamnya. Firasat kita akan begitu luar biasa ya. Tapi harus dilatih daya khayal yang sifatnya konotasinya apa tadi? Positif. Dalam hal apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa itu? Negeri akhirat.
berarti kita harus selalu sering menghayalkan negeri akhirat, intinya itu. Ya. Mustahil dengan panca indera kita ini, tapi dengan daya khayal, ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an banyak nggak ayat-ayat tentang negeri akhirat? Banyak nggak ayat-ayat tentang neraka? Banyak nggak ayat-ayat tentang surga? Banyak nggak ayat-ayat tentang bagaimana nanti di padang mahsyar? Banyak, ya. Kita tidak akan bisa dengan panca indera, dengan tadzakkur, dengan idrak ataupun tasawur yang sifatnya panca indera, tetapi disinilah ranah takhayyul, berkhayal, ya. Dengan otak bawah sadar kita, kita selalu dalam pikiran bawah sadar kita, oh negeri akhirat, berkhayal, ya. Itulah dalam tafsir atau dalam ulumul Quran yang dinamakan tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi ini penting nih, ya. Takhayul lalu larinya kepada basirah, ya. Takhayul adalah otak bawah sadar, lalu mengarah kepada hati kita, basirah kita, ya. Kenapa ada orang yang soleh, dia firasatnya kok benar terus? Karena otak bawah sadar dia selalu dilatih untuk apa? Negeri akhirat. Ya, Kiai yang di Palestina terkenal, beliau yang mendidik para pejuang sekarang, orang-orang Hamas, ya. Kiai Ahmad Yasin kalau biasa disebut itu. Beliau sudah terbiasa apa? Melatih daya khayal dia, ya. Negeri akhirat, dilatih setiap hari, dilatih, oh nanti saya nanti di akhirat seperti ini, oh nanti seperti ini, dilatih, sehingga basirah dia tajam, sehingga firasat dia begitu jitu. Ini ada pasti, ya, saya tidak bisa mungkirin, ya, yang sifatnya konotasinya positif, ya. Pernah saya, tapi perlu, ini kalau peramal gimana Ustadz? Nah ini udah pernah saya sampaikan, ya, beda lagi tuh, beda urusan, ya. Yang peramal, dukun, nah ini kok bisa tepat? Nah itu enggak itu, ya. Mustahil, ya, itu sugesti saja, ya. Tapi saya ingin meranah ini. Jadi orang-orang soleh yang dekat kepada Allah, pasti daya khayalnya selalu berkaitan dengan negeri akhirat. Jasmani dia, akal dia berusaha untuk mendekatkan bahwa dalam diri dia, makanya kata Rasulullah, coba nih, untuk melatih daya khayal kita, coba Rasulullah begitu luar biasa nasihatnya. Kun fid dunya ka'annaka apa? Goribun au abiri sabil. Jadilah di dunia ini ka'annaka. Kalau ka'annaka yang bermain apa? Daya khayal, seakan-akan, ya. Ibarat saya bicara sama bapak, ibu, ya. Nih ada gemblong. Nah, gemblong tau nggak gemblong? Uli ya. Hah? Enak ya. Tapi saya berkata kepada bapak dan ibu, ini gemblong, uli, ya. Kalau bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Uli ya, atau gemblong juga? Gemblong ya. Saya ingat gemblong karena waktu kecil saya dikatainnya gemblong, mat gemblong. Sampai sekarang saya ingat ya. Ya. Bapak coba khayal gemblong ini adalah stick yang enak. Atau daging apa yang paling enak itu, yang di Turki. Ibu tahu tuh, saya belum pernah itu ya. Ibu apa namanya yang stick enak itu. Coba ibu atau bapak bayangkan. Yang berarti kan apa? Daya khayal di situ, ya. Kalau daya khayalnya begitu luar biasa, itu terkadang akan bisa menjadikan rasanya apa? Gemblong tapi rasanya stick, ya. Terkadang ada, ya, bisa seperti itu, ya. Nah, daya khayal ini makanya kata Rasulullah, padahal kita tinggalnya di dunia, tapi ka'annaka gharib, orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Nah ini. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan daya khayal ke ranah positif. Itu diikat dengan negeri akhirat. Tengah-tengahnya apa? Al-Qur'an, ya. Pernah suatu ketika dua sahabat lagi jaga malam, ya, konteksnya jihad, ya. Satu tidur, kan ganti-gantian, ente duluan lah, tidur, saya jaga, ya.
Ternyata ketika satu tidur, satu kan berjaga, ya nggak tidur. Dia sholat, ya. Nah ketika sholat, orang kafir Quraisy, musuh dari jauh ngelihat dia lagi lengah, bahasanya gitu, ya. Anggaplah, makanya sholat dalam apa, dalam perang jihad dinamakan sholat apa? Sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan wanti-wanti, maksudnya dalam keadaan hadar, ya, dalam keadaan musuh di mana nih kita, ya. Makanya kalau sholat khauf itu boleh sambil Allahu Akbar, oh, lari gitu kan, nah itu, ya. Tapi kalau nggak ada waktu sama sekali, ya, kalau nggak ada jeda, ya. Tapi kalau ada jeda bisa melipir. Nah ini sahabat tersebut lagi sholat, tahu-tahu dari belakang apa tadi, panah, ya, panah menancap, ya. Dua lagi, dua panah, tiga panah, sampai banyak panah menancap di sini dan dia tidak membatalkan sholat dia. Kenapa? Kaitannya dengan daya khayal dia ingin berusaha menyatu dengan bacaan Al-Qur'an, bacaan sholat yang dia ketika itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kerasanya apa? Ketika dia sudah salam, baru dia bangunin temannya yang lagi tidur. Ya, nah ini saya ingin berbicara daya khayal yang begitu tinggi, tapi dibawa ke ranah positif, jangan yang negatif, ya. Negatif udahlah, kita sudah bahas masalah sihir dan lain-lainnya pada bulan yang lalu, ya. Dibangunin temannya, dia kaget temannya, ya. Darah sudah bercucuran. Kenapa ente nggak bangunin saya? Ketika satu panah, dua panah, saya sudah hanyut dengan bacaan sholat saya. Akhirnya dia mendapati kesyahidan, ya. Nah ini apa yang ingin saya garis bawahi, ketika dia daya khayal dia sudah menyatu dengan bacaan sholat, apa yang diperagakan dalam sholat itulah yang dinamakan khusyuk, ya. Apalagi contoh yang lain, ya. Sama mirip-mirip, ya, sahabat ada yang kena panah, ya. Nah ketika kena panah tersebut, kalau zaman kita kan di sini dibius, ya, dibius supaya nggak kerasa, ya. Ya mirip-mirip di Gaza. Di Gaza itu kan kalau kena percikan bom apa, dibersihin apa, besinya itu dicabut, nggak pakai bius, ya. Ini luar biasa nih, ya. Eh, kalau nggak dibius kan sakitnya gimana, ya. Nah, kerabat saya ada berapa bulan yang lalu, ada yang kena besi, dia mental dari lantai 1 karena ada bom kan. Alhamdulillah dia nggak sahid, ya. Besinya tuh nancep, dia perempuan, nancep sini, nggak ada apa, nggak ada bius. Wah, kata istri, teriak-teriak udah, wah, satu rumah sakit kayak kedengar, ya wajar, ya perempuan lagi kan, di besinya nancep, ya, di perutnya, ketika kan harus ditarik, kalau nggak kan akan lebih bahaya lagi, kalau nggak itu harus dibersihkan, ya. Nah ini gambaran. Nah, sahabat tadi, ya, ketika ingin ditarik, dia kan merasa sakit. Udahlah, tariknya ketika lagi saya sholat aja, gitu, ya. Ternyata benar. Nah, daya khayal seorang beriman memang harus seperti itu, ya. Tapi konotasinya apa tadi? Positif, negeri akhirat, ya. Itu akan menyebabkan kekuatan yang begitu luar biasa, ya. Saya katakan kekuatan seorang yang beriman, seorang muslim itu ini di sini, daya khayal ini, ya. Kekhusyuk, nanti kekuatan spiritual, kefirasat dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah kita belajar ini, ya. Jadi ketika dia sholat, ketika sahabat tersebut sholat, dia berusaha untuk khusyuk. Ternyata benar saja, ketika dicabut, ya kerasanya nggak apa, ya kerasa tapi nggak sakit banget lah, intinya gitu, ya. Jadi karena apa? Dia berusaha untuk jadi rasa sakit itu kan dari mana? Dari otak juga kan? Jadi dari badan ditarik misalnya ke otak, dan otak itulah yang apa namanya, memberikan sinyal kepada tubuh. Nah, ketika otak kita disibukkan dengan kekhusyuan kepada Allah, sholat, tadabbur dan lain-lainnya, itu akan tergantikan, ya. Nah, syaratnya apa? Nah, ini sudah advance, ya. Kalau Bapak misalnya, aduh saya pengen kayak sahabat nih, kayak Ustadz yang disampaikan Ustadz Hendra, kalau Bapak belum saya rekomendasikan, ya. Ya, kalau Bapak tadaburnya, daya khayalnya sudah sampai mana, ya? Minimal, ya, kita menangis ketika dalam sholat, ketika baca Al-Quran, kita menyelami, itu daya khayalnya sudah bagus. Kalau sudah tinggi, seperti Umar bin Khattab, daya khayalnya, inna adzaba rabbika
lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan terjadi. Nah, ini kan azab ini berkaitan dengan apa? Alam akhirat tadi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Waduh, saya kena azab nih. Ya, pingsan seorang Umar bin Khattab gara-gara satu ayat. Padahal seorang Umar bin Khattab itu naik kuda itu kakinya di bawah. Bapak kalau naik kuda kakinya di mana? Gantung, gantung ya. Berarti kakinya panjang nggak? Wah, ini luar biasa. Saya nggak bisa mikir ini berapa meter ini Umar bin Khattab tingginya ya. Nah, ini selevel dengan Khalid bin Walid. Ya, memang kecilnya memang tumbuh kurang lebih tumbuh bersama ya. Walaupun ada ketika besar ya ada sedikit gesekan antara kedua sahabat ini ya. Jadi ketika dibacakan inna adzaba rabbika lawaqi, pingsan, bayangkan daya khayalnya begitu luar biasa, ini luar biasa ya. Itulah kita dia, tapi dari situlah akan menyebabkan spiritual yang begitu tinggi. Menyatu dengan alam akhirat ya, berhayal bahwa si kita ya seorang beriman berada di alam akhirat sehingga apa? Waduh, saya panas nih ya, merasakan apa? Azab neraka ya, pingsan bayangin ya. Coba Bapak ada saja di zaman sekarang ada yang pingsan gara-gara baca Quran, saya kejar dia. Pengen berguru sama dia. Ya. Minimal minta doa lah minimal ya. Ya. Kenapa ente baca Quran pingsan? Saya lagi puasa Ustadz, tadi nggak sahur ya. Mungkin gitu pingsannya ya. Ya. Nah ini ya, jadi harus daya khayal kita dibawa kepada apa hal yang positif yaitu negeri akhirat. Lalu apa kaitannya dengan Al-Qur'an tadi yang saya sampaikan? Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kalau kita berbicara tentang kaifa nata'amal ma'al Qur'an, bagaimana kita berinteraksi dengan Qur'an, ya kita membacanya, mempelajarinya, pelajari kan tahsin, tajwid, kita belajar tafsirnya ya. Nah, baru kita mentadabburinya ya. Tadabbur itu apa? Pernah saya sampaikan, tadabbur itu adalah upaya menyerap nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam sanubari kita. Itulah yang dinamakan otak bawah sadar, ya. Lalu dihayalkan dalam diri dia sehingga menimbulkan gejolak emosional dan psikologi dalam diri seorang beriman tadi. Saya ulangi, tadabbur bahasa saya atau bahasa psikologi ini berusaha mengambil nilai-nilai dalam Al-Qur'an dibawa ke dalam otak bawah sadar lalu dikhayalkan sehingga menjadi gejolak dalam fisik maupun psikologi seorang yang beriman ya. Tadi orang Umar bin Khattab tadi bukan usaha lagi, beliau sudah apa? Automatically ya. Dengar langsung otak bawah sadar ya, langsung berefek kepada apa? Fisik dan psikologi, bahkan pingsan. Bayangin. Laki-laki kalau pingsan itu kan jarang-jarang, kalau kecuali ibu-ibu ya. Ini seorang yang fisiknya kuat, ini saya nggak bisa bayangkan. Tapi ini memang terjadi, benar-benar real ya. Riwayatnya jelas ya. Seorang yang kuat secara fisik, secara emosi. Umar bin Khattab kan, ya kalau bahasa kita, ya bukan galak sih apa ya. Tegas ya, galak ke orang yang tidak baik ya. Tapi bisa pingsan, berarti kan ini daya khayalnya itu saya nggak bisa bayangin ya. Kalau ada di zaman sekarang Umar bin Khattab, udah tuh Palestina merdeka, ya dengan izin Allah tentunya ya. Tapi mental kita terkadang sekarang ini mental ya apa tempe apa tahu ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini ya, walaysa takhayyul darulian lil ibda al fani fahas wa innama yalzamu aidan lil ladzina yatadawwaquna al athar al fanniyah faman kana khayyul dha'ifan sab ala idraku wa tadakkuhu. Nah, jadi dalam hal keilmuan pun orang-orang yang terkadang tafsir ya. Ini dari kacamata takhayyul tadi bisa mengarah ke khusyuk ya. Dari takhayyul juga bisa akan mengarah kepada inovasi penemuan-penemuan baru. Kalau kita, ini daya khayal ya, saya ingin berbicara daya khayal yang sifatnya positif ya. Tafsir kan macam-macam. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir apa lagi? Ada Qurtubi, ada siapa lagi? Jalalain, ada apa lagi? Said Qutb ya, ada Syekh Sya'rawi
Imam Tantawi dan lain-lain, sangat banyak ya. Pendekatannya itu biasanya beda-beda. Ada kesamaan, ada perbedaan. Seperti tafsir Ibnu Katsir, dia tafsirnya adalah pendekatan ayat bil ayah atau ayat bil hadis. Ya. Jadi kalau ada ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain atau dengan hadis. Nah, itu pendekatan Ibnu Katsir. Tapi ada juga yang pendekatan bahasa seperti tafsir Jalalain misalnya ya, atau Al-Kasyaf ya, itu pendekatan-pendekatan bahasa dari literasi bahasa Arab. Itu kan kaya juga ya. Ada juga yang mencampurkan seluruhnya lalu diaplikasikan dalam sosial masyarakat seperti tafsir Imam Sya'rawi ya. Siapa lagi? Syed Qutb. Nah, ini saya ingin membicarakan Syed Qutb. Syed Qutb ini luar biasa ya. Beliau tafsirannya itu ditulis ketika apa? Ketika di penjara Mesir, ya. Karena beliau orang pergerakan ketika itu yang ada di Mesir, akhirnya di penjara, dan di penjara tersebut dia membuat tafsir Al-Qur'an. Nah, tafsir Al-Qur'annya tersebut itu sudah dengan eksperimen dakwah dia disatukan dengan daya khayal dia, spiritual, lalu dengan dakwah, lalu dikaitkan dengan negeri akhirat sehingga menjadi tafsir Syed Qutb yang terkadang dipakai oleh para ilmuwan ya, atau para akademisi yang baik yang di Mesir ataupun di dunia internasional ya. Nah, ini dikatakan apa? Keberkahan ya. Dari daya khayal tersebut misalnya Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi ya. Dari daya khayal dibawa ke ranah konotasi yang sifatnya positif, terkadang bisa menemukan item-item baru, tembusan-tembusan baru yang ketika itu bahkan Mesir itu kakunya luar biasa. Dulu kita di Indonesia juga pernah ya, masa-masa saya masih kecil ya, berantem antara NU dengan Muhammadiyah, jangan sholat di situ, angker ya, di situ ada 11. Jangan sholat di situ, angker, sholatnya 21 ya. Nah, itu saya merasakan waktu saya masih SD. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi ya. Alhamdulillah. Dulu, ini angker banget ya. Jadi saya kalau ke masjid itu kayak lari begitu saja gitu. Padahal biasa saja ya. Nah, kekakuan ini pernah terjadi juga di Mesir ya. Nah, siapa yang salah satu mendobrak kekakuan ini? Salah satunya adalah Yusuf Qaradawi dengan konsep zakat misalnya. Zakat ada zakat profesional ya. Ada zakat profesi, ada zakat ini, ada zakat ini. Ini beliau salah satunya ya. Ya, jadi yang sebelumnya zakat itu adalah konsepnya adalah zakat mal secara keseluruhan. Nah, beliau ini dengan fatwa-fatwa kontemporer yang begitu luar biasa ya. Zaman misalnya ada fatwa beliau, perempuan nggak boleh kalau misalnya lagi datang bulan nggak boleh sama sekali ke masjid. Nah, beliau berfatwa selagi zaman sekarang kan banyak pampers ya bahasa saya ya. Jadi silakan saja ke masjid walaupun dia datang bulan untuk menghadiri kajian dan lain-lainnya. Jadi kekakuan itu bisa didapatkan dengan keberkahan daya khayal yang selalu mengingat akhirat. Akhirat Allah bukakan item-item tertentu. Saya Kiai Ahmad Yasin, begitu juga ya. 2027 nggak ada tuh Israel. Ya, sekarang 2000 berapa? 2025 ya. Nah, itu menjadi patokan. Patokan apa? Para murid-muridnya yang sekarang siapa? Baru-baru syahid, Ismail Hania, siapa lagi? Dan lain-lain ya. Abu Ubaidah dan lain-lain, itu semuanya murid-muridnya beliau ya. Itu menjadi patokan ya. Nah, ini keberkahan daripada daya khayal. Oleh karena itu kita memang diarahkan untuk selalu melatih daya khayal kita akhirat, akhirat, akhirat. Lalu dengan bahasa lain adalah tadabur, sehingga ketika kita sholat kita mendapatkan kekhusyuan, di luar sholat kita akan mendapatkan keberkahan, item-item keilmuan yang tidak bisa dipikirkan oleh orang lain. Terkadang kita bisa mendapatkan itu namanya basirah atau firasat. Ya, saya firasatnya begini. Terkadang orang soleh itu hati-hati. Ya, saya katakan hati-hati. Makanya dimanapun kita berada, kalau kita mengenal ada orang soleh, dia lempeng-lempeng aja. Apa kata Rasulullah? Minta doa sama dia. Ya, siapa yang di Yaman itu? Bukan Aid Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Ya, pergi ke Madinah, nggak sempat ketemu Rasulullah. Ya, Rasulullah lagi pergi. Ya, karena kata ibunya jangan lama-lama, pulang lagi. Ya. Rasulullah tahu ini orang soleh, ya. Kalau kalian punya kesempatan, wahai sahabatku, minta doa sampai Umar bin Khattab, ya.
minta doa pergi ke Yaman. Bayangkan, ya. Nih, apalagi kalau orang soleh sini, karena apa tadi itu? Dia selalu berinteraksi dengan daya khayal dia, akhirat, akhirat, akhirat. Nah, coba ingin saya bandingkan. Manusia pada zaman sekarang rata-rata daya khayal dia di mana? Dunia, ya. Mikir, aduh kapan saya korupsi 1 triliun ya? Korupsi cuma 5 juta, 10 juta, kapan saya bisa korupsi 1 triliun? Apalagi dah khayal kita, duh kapan nih saya punya istri 4 gitu kan, satu, ya, satu terus gitu ya. Apalagi daya khayalnya, aduh kapan nih saya jalan-jalan, itulah duniawi, duniawi, duniawi. Akhirat dengan duniawi, saya tidak mengharamkan duniawi. Terkadang kalau kita terlalu offset dengan duniawi, terkadang kita sulit untuk menyatu dengan ukhrawi. Itu sudah pasti, ya. Saya katakan sekali lagi, saya tidak mengharamkan duniawi. Tapi kalau duniawi terlalu offset, maksudnya offset itu apa? Berlebihan, ya. Terkadang mengalahkan ukhrawi, ya. Nah, ini daya khayal ini luar biasa, ya. Makanya orang beriman berkaitan dengan kematian, ya. Daya khayalnya orang beriman apa? Coba kayak gimana? Atau saya bertanya gini dulu, orang pada umumnya kematian itu diapain sama dia? Ditakuti, kalau bisa dibunuh untuk kematian, ya. Ya. Kalau bisa diapain? Dipenjara, biar nggak datang kepada dia, ya. Coba Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu simulasi, berhayallah kalian bahwa kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi sesuatu yang dinamakan waiting list. Ya, berarti kan daya khayal kita itu tuh ya. Berarti kematian itu bukan ditakuti, tetapi kematian itu sesuatu hal yang harus ditunggu. Ya, apa ayatnya? Rijalun shadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang sudah mendapatkan kesyahidan. Di antara mereka ada juga yang tadhir. Apa itu yang tadhir? Intidhar. Intadhara yang tadi ana antadhiruka katsiran. Saya menunggu kamu banyak, ya, lama, ya. Apa antadhir itu? Menunggu, ya. Nah, berarti kematian itu bukan ditakuti, tapi harus kita analogikan, kita khayalkan dalam kita menunggu. Nah, dari ayat ini terkadang saya baru bisa, alhamdulillah bisa memahami ketika saya nunggu sesuatu lama gitu. Ya pernah suatu ketika saya sakit gigi, ya. Ya mungkin karena BPJS ya. Daftarnya jam 7, eksekusinya jam berapa? Pengalaman juga Bapak Ibu ya. Kurang lebih jam 10 atau jam 11. Berarti kan berapa jam itu? 8, 9, kurang lebih 3 jam atau 4 jam, ya. Kenapa saya datang jam 7? Supaya dapat nomor awal-awal antrian, ya. Jadi dari jam 7 itu, ya, kadang bulan Ramadan ya. Jadi ketika itu, ya, kadang buka HP, aduh tidur dulu istirahat, ya. Kadang ini lagi buka HP lagi, lihat medsos, lihat YouTube sedikit, tidur lagi. Lihat baca Quran bentar, tidur lagi. Ya, 3 jam lumayan soalnya kan. Tidur kan paling 1 jam, setengah jam, ya. Tapi coba, kalau Bapak di posisi saya, nunggu enak nggak? Saya ketika itu nggak enak nunggu. Walaupun saya buka YouTube mungkin ya, atau buka medsos, atau saya tidur, tapi nggak enak, ya. Tapi ketika jam 10, Bapak Hendra dipanggil, sumringah saya. Wah, ya. Walaupun gigi saya dibor, ya, gigi saya dieksekusi, sakit dikit, nggak apa-apalah. Kenyamanan itu karena apa? Enak aja, karena udah dipanggil. Karena saya meyakini, abis dibor ini, saya nggak sakit gigit lagi. Ya, itulah analogi saya, bagaimana seharusnya orang beriman mempunyai daya khayal berkaitan dengan kematian. Ya, bahwa kematian itu adalah kita menunggu. Orang beriman itu mau seenak-enaknya nunggu. Ini Bapak nih nunggunya di VIP, ada AC-nya, ya. Tapi namanya nunggu nggak akan enak, ya. Berarti orang beriman di dunia ini dia tidak nyaman. Karena bahasa-bahasa apa dalam Al-Quran tadi? Nunggu, ya. Nyamannya kapan? Ketika dipanggil. Betul nggak? Berarti ini kalau kita orang beriman, ketika dipanggil sama Allah, nyaman nggak?
Hah? Nyaman, ya. Banyak dosa. Ya, itu beda lagi. Mungkin giginya bolongnya 2 gitu. Tapi saya ingin mencontohkan Rasulullah. Sebelum meninggal, ada 2 opsi. Ini langsung contoh real, ya, tauladan kita. Rasulullah ini daya khayal, berkaitan dengan daya khayal. Ini baru 2 alinea ini, ya. Ini luar, ini nggak saya lengkap-lengkap, biasanya ada beberapa yang lengkap ini karena menarik ya bagi saya, ya. Rasulullah sebelum meninggal diberikan 2 opsi oleh Allah, ya. Hidup kekal dan mendapatkan semua kenikmatan dunia. Yang kedua, meninggal atau tetap meninggal, intinya gitu, tetap meninggal, ya. Disampaikan kepada Siti Aisyah, ya. Ya udah Rasulullah, kamu milih apa? Milih yang pertama lah, ya. Coba milih pertama, ya. Logis juga Siti Aisyah, ya. Kalau hidup kekal, mendapatkan seluruh kenikmatan dunia, Rasulullah pasti masuk surga nggak? Pasti, ya. Kecuali kita nih, nah, ini kita harus wanti-wanti nih, ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga semua, amin ya rabbal alamin, ya. Logis juga Siti Aisyah, tapi Rasulullah tersenyum dan memberikan isyarat, saya sudah milih yang keberapa? Kedua, ya. Disampaikan kepada sahabatnya, abdun yukhayyar ilai itsnain fi mana. Seorang hamba. Jadi enggak, Rasulullah menyampaikan ke sahabat itu, bukan saya, ya enggak, ya ini tawaduknya Rasulullah, ya. Seorang hamba diberikan 2 opsi, ya, samalah dengan yang diceritakan kepada Sayyidah Aisyah. Para sahabat nggak tahu, siapa hamba tersebut, ya. Tapi Abu Bakar tahu, wah ini Rasulullah nih, ya, nangis sekejar-kejarnya, ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, coba Rasulullah kenapa nggak milih opsi pertama, tapi milih opsi yang kedua? Hah? Kalau Bapak dikasih opsi kayak gitu, milih yang mana? Pertama atau kedua? Hah? Pertama, ya. Waduh, kekal, ya, foya-foya, atau masuk surga itu kayaknya pernah saya dapetin di mana gitu, ya. Kayak apa namanya? Nyanyian, ya, hidup foya-foya, mati masuk surga gitu, ya. Saya ketawa aja, ya. Jadi itulah yang dinamakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dunia ini mayang tawir. Rasulullah tidak nyaman di dunia ini. Ketika amanah sudah ditunaikan, ya, bahkan dalam haji wada, ya, hal ballag kata Rasulullah, ballagta ya Rasulullah. Jadi Allah masyhad. Jadi Rasulullah menunjuk ke para sahabat, ya, saya sudah nyampain belum kepada kalian Quran seluruhnya, ada yang saya sembunyiin enggak? Ya, enggak ada ya Rasulullah. Ballagta. Lalu Allah begini, Allah masyhad. Ya Allah saksikanlah. Tugasnya selesai, ya. Ya wajar ketika berapa bulan kemudian setelah haji wada beliau wafat. Itu yang dinamakan intidhar tadi. Enggak enak, pokoknya cepatlah langsung eksekusi, ya. Padahal tebak tadi nih, anggaplah saya, ya. Nunggu jam 7, eksekusi jam 10, ya. Jam 10 ada tawaran lagi, Pak, ya. Padahal gigi udah senut-senut gitu, ya. Enggak perlu senut-senut, ya. Pak, ya, bisa nggak nunggu 3 jam lagi, ya. Nanti Bapak dapat ruangan yang VIP deh, ya. Nanti ada kursi yang bisa mijit, ya. Nanti ada makan siang, ya. Kira-kira kalau Bapak di posisi saya, milih yang mana? Karena gigi udah senut-senut, ya. Itulah, ya. Jadi kita pun ingin saya gambarkan daya khayal ini sangat penting. Kalau selama ini daya khayal kita duniawi, aduh kapan nih ganti mobil? Duh kapan nih ganti rumah? Duh kapan nih ganti istri? Jangan ganti istri, ya. Oh nambah istri, nambah istri, ya, supaya nggak ngantuk aja nih, ya. Kapan nih nambah istri? Kapan nih begini? Sesuai hal yang duniawi. Coba kita daya khayal kita akhirat. Baca satu ayat, ya Allah, saya nanti di akhirat kira-kira nasibnya gimana ya? Duh, kata Rasulullah begini dan begitu. Duh, saya gimana nih ya? Bapak bisa menangis, bisa bergetar, atau bahkan bisa pingsan seperti Umar bin Khattab. Waduh, ini tadi saya katakan apa? Saya cari Bapak, ya, rumahnya di mana, gang mana, ya, Bapak sendalnya ini saya bawain terus, saya cuciin sendalnya. Zaman sekarang ini semi mustahil saya katakan, ya. Orang bisa menangis ketika baca Al-Quran pun ada nggak zaman sekarang? Ada, tapi sangat jarang. Ya, minimal itu. Hah? Oh, pakai bawang. Oh ya, jadi gampang ya. Ya.
Nah ini ya, jadi daya khayal kita harus latih ya, itu ya. Jadi silakan saja dalam di sela-sela saya menjelaskan kalau ada bapak ibu yang ingin menyela dengan pertanyaan, saya persilahkan ya supaya tidak monoton ya. Di kajian-kajian yang lain pun saya seperti itu. Kalau ada yang bertanya bisa langsung ya. Nah di sini yang ingin saya sampaikan lagi fil falsafah al-fardiyah wasiyah at-tadabbur bil alam. Nah ini ya, al-fardiyah hipotesa. Nah, dalam dunia ini kaitannya dunia pertengahan ya. Dalam saintis, nah saya tidak daya khayal yang konotasinya negatif, yang sihir tadi ya. Yang positif yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, akhirat, terus khusu, bisa kepada firasat ya dan lain-lain. Coba ke tengah antara kebaikan dan keburukan ya. Ilmu pada umumnya ada yang dinamakan falsafah ya. Falsafah itu apa? Hah? Cara berpikir ya. Cara berpikir ya. Metodologi berpikir ya. Makanya ada falsafah Islami, ada falsafah tidak Islami ya. Kayak gimana tuh falsafah Islami, ada falsafah tidak Islami ya. Falsafah itu kan memang dulunya digembor-gemborkan oleh Yunani sana ya. Seperti Aristoteles, Plato ya. Jadilah falsafah barat ya. Atau yang kita biasa kenal zaman sekarang dinamakan ilmu berpikir atau ilmu logika atau dalam bahasa Islamnya ilmu mantik ya. Apa kaitannya dengan khayal Ustaz? Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bukan ke ranah negatif, bukan ke ranah positif, tapi saya bawa ke ranah pertengahan. Nah, daya khayal ini sangat penting dalam ranah pertengahan ya. Kalau dalam dunia sains, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang belajar di ilmu sains, bahkan kedokteran, engineering ya. Kalau riset-riset itu kan harus memerlukan apa coba? Eksperimen ya, biasanya mengeksperimenkan riset ini dan itu ya. Nah, dari eksperimen tersebut akan mendapatkan apa? Kesimpulan ya. Kesimpulan itu bisa menjadi teori nggak? Bisa. Ketika apa? Ketika berulang-ulang ya. Riset ini mengatakan A, riset sana mengatakan A juga, riset ini mengatakan A juga. Ah, itu menjadi teori ya. Tapi kalau riset ini, riset Bapak A, ternyata riset yang terbaru mengatakan AB, riset yang terbaru lagi AB lagi, riset Bapak kalah dengan riset yang terbaru ya. Nah, dalam dunia riset ini ada yang dinamakan asumsi dan hipotesa. Kalau Bapak, ini ilmu logika ya, ilmu mantik. Makanya Rocky Gerung bisa berselancar dalam dunia verbal atau dunia pemikiran karena dia tahu ya bagaimana falsafah ini ya. Dalam Islam ada, hanya saja kita terkadang membidah-bidahkan falsafah. Akhirnya kita ya kayak gitu-gitu aja, nggak berkembang gitu ya. Padahal falsafah adalah bagian daripada Islam itu sendiri ya. Ya. Jadi falsafah tadi ya, bahkan kalau dalam segi sejarahnya itu kan dipakai oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i belajar nggak ilmu falsafah? Belajar. Akhirnya apa? Menyimpulkan misalnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis menjadi kaidah tertentu ya. Misalnya ad-dararu yuzal, ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Itu kan kaidah-kaidah fikih. Dari mana? Itulah yang dinamakan kaidah logika, ilmu falsafah. Dari mana? Dari Yunan. Ya, jadi beliau belajar dipergunakan dalam Islam ya. Jadi peletak ilmu usul fik itu adalah kurang lebih adalah Imam Syafi'i. Ya, walaupun ada ulama-ulama yang lainnya, tapi terkadang yang agak semi resmi lah ya, walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada ya. Zaman sahabat sudah ada yang semi resmi dengan pembukuan tertentu adalah dengan kaidah tertentu Imam Syafi'i dengan mempergunakan apa? Ilmu falsafah atau ilmu logika ini ya. Ilmu logika kaitannya apa? Dengan daya khayal ya. Dari Al-Qur'an, hadis tersebut daya khayal berbicara, akal mengukur ini semua sehingga menyebabkan satu result tertentu yang dinamakan kaidah fikih, kumpulan daripada kaidah-kaidah dalam
fikih, ya. Nah, ini dalam apa? Asumsi dan hipotesa. Coba saya kembali lagi. Asumsi itu apa? Hah? Jadi urutannya gini. Asumsi, hipotesa, baru apa? Teori. Ya, ini ilmu logika, ya. Kalau asumsi itu apa? Saya berasumsi Pak Haji Ma'mun belum makan malam, ya. Nah, kalau hipotesa dengan apa? Dengan riset, sudah dengan apa? Dengan penelitian, ya. Mau makan apa? Ya, ini contoh saja, ya. Tapi kalau sudah terulang-ulang, itu bisa menjadi sebuah teori. Nah, dalam riset-riset kita kekinian juga pasti harus ada hipotesa awal, ya, dalam dunia sains, ya. Mau apapun itu harus ada hipotesa furudul awaliyah, ya. Hipotesa awalnya bisa hipotesa nol, ya. Tidak ada kaitan, biasanya kan berkaitan dengan apa? Dengan metrik, ya, irtibat, ya. Irtibat person. Nah, ini kaitannya dengan ini nih, ya. Jadi ilmu psikologi itu pasti eksperimen, ya. Tapi kalau ke ranah Islam itu sangat ini ya. Jadi hayal bisa ranahnya negatif, ya, sudah kita bahas bulan yang lalu. Sekarang saya bahas hayal dalam konotasinya positif, ya. Baik itu berbentuk akhlak yang sifatnya tadabur, kita mengingat alam akhirat, ya. Apa bedanya dengan tazakkur dan khayal, ya? Tazakkur itu ingatan. Ingatan itu kan sesuatu yang lampau, ya. Saya megang saklar setrum, itu kan inget, ya. Tapi kalau takhayul adalah sesuatu yang mustakbal, sesuatu yang masa depan. Makanya Al-Quran, coba berkaitan dengan masa depan, dalam Al-Quran itu apa? Negeri apa? Negeri akhirat, menembus batas kehidupan ini. Kita dibawa, digiring oleh Al-Quran untuk menjadi orang yang luar biasa, tapi kita nggak sadar. Ini gitu, ya. Ya mudah-mudahan kita bisa sadar dikit-dikit. Nah ini ya, akhirat, hayalnya akhirat, ya. Jangan hayalnya yang, aduh 5 tahun lagi, kapan nih bisa nggak ya saya nambah istri 5 tahun lagi? Tapi ini kita digiring, istrinya bukan 2, 3, 4 lagi, istrinya langsung 70. Di mana tuh? Ya, kata istrinya, udahlah Abi sabar aja, nanti di surga kan dapat 70 ya, disuruh sabar. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Atau ada? Itu ya, jadi insya Allah bulan depan kita masuk ke dalam al-ahlam yang tadi Bapak tanyakan. Apa itu mimpi? Apa bedanya cita-cita? Nah ini ahlam. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, lalu saya kaitkan dengan psikologi, pada psikologi umum atau psikologi Islam itu sendiri, ya. Ini sebenarnya ada beberapa yang belum saya sampaikan, ya. Momentum Nabi Ibrahim berkhayal, momentum Rasulullah berkhayal, kaitannya dengan Al-Quran, ya. Tapi mudah-mudahan bulan depan saya ingat, saya sampaikan, mudah-mudahan, ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita ini bermanfaat untuk agama kita, ya, keluarga kita, sosial masyarakat, dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah maksudkan, yang tadir, yang menunggu waiting list. Mudah-mudahan kita semua jadi tetangga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.